Razia dan tilang knalpot bising sudah lama digelar kepolisian di Jakarta, tapi aturan ini seperti timbul tenggelam karena penggunaan knalpot di luar standar pabrik masih marak di jalanan. Untuk mengkonfirmasi masalah knalpot ini, kami telah terhubung dengan Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Pak Sambodo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Pak Sambodo, alasan kemudian pelarangan knalpot bising diperluas ini kenapa, Pak Sambodo? Ya, akhir-akhir ini kan memang sangat banyak keluhan masyarakat terkait dengan adanya kebisingan suara akibat knalpot, termasuk juga adanya perilaku berkendara yang beresiko. Apa itu perilaku berkendara beresiko? Antara lain konvoy, kebut-kebutan liar, nongkrong di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab itu kemudian kami dari pihak Direktorat Lantas Polda Metro Jaya dibantu dengan satuan lainnya seperti Brimob, Sabara dan sebagainya, kemudian melakukan penutupan kawasan Monas dari kebisingan suara akibat knalpot dan dari perilaku kendaraan yang beresiko. Nah, ternyata apa yang kami lakukan 2 minggu yang lalu itu kemudian mendapatkan apresiasi yang cukup baik, sangat baik malah dari masyarakat, terutama ketika di hari Sabtu dan Minggu, itu juga Jalan Sudirman Tamrin kan banyak dilalui oleh para pesepeda, olahraga dan sebagainya, sehingga kemudian kami perluas kawasan bebas polusi suara dan knalpot bising, serta konvoi kebut-kebutan dari yang tadinya hanya kawasan Monas, kemudian kami perluas menjadi kawasan Sudirman Tamrin dan Monas. Gitu, Pak. Baik, ini aturannya berarti hanya Sabtu dan Minggu saja ya, Pak Sambodo, atau bagaimana? Aturannya malam libur, malam weekend, kemudian hari Sabtu dan Minggu, termasuk hari liburnya. Karena memang kita tenggarai justru pada malam-malam itulah kemudian banyak anak-anak muda, remaja yang melakukan night rider, sunmori dan sebagainya. Baik, berarti kalau berada di luar Tamrin dan Sudirman masih diperbolehkan ya Pak Sambodo, kami konfirmasi? Tidak diperbolehkan, karena itu sebetulnya melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas 285 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti pion, lampu utama, lampu rem, klakson dan knalpot itu dipidana dengan pidana penjara kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Jadi ada pelanggarannya. Nah, dia disebutkan bahwa di dalam pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas bahwa salah satu yang dimaksud dengan persyaratan teknis dan layak jalan itu adalah peralatan yang sudah memenuhi standar, yaitu antara lain kebisingan suara. Jadi jelas disebut dengan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas, kemudian pasal 106 dan pelanggaran terhadap pasal tersebut di pasal 285 dengan denda 250 atau kurungan 1 bulan. Oh, baik, Pak Sambodo, berarti sejatinya memang knalpot bising itu tidak diperbolehkan, tapi kemudian operasinya untuk saat ini hanya diberlakukan di Tamrin dan Sudirman, begitu Pak Sambodo? Iya, memang sejatinya tidak diperbolehkan, dari dulu memang tidak diperbolehkan. Tapi akhir-akhir ini kan ini sangat menjadi keluhan masyarakat, sehingga kemudian beberapa kawasan kami lakukan penegakan hukum terhadap bisingan ini, knalpot bising dan kebut-kebutan, dan memang tidak hanya koridor Sudirman Tamrin, gitu. Tetapi intinya di situ, utamanya di situ. Jadi ketika ada anggota lalu lintas yang kemudian menemukan ketika dia sedang berpatroli, dia juga bisa melakukan penindakan di mana saja. Baik, di mana saja. Pak Sambodo, yang masuk dalam definisi kategori knalpot bising itu seperti apa sih Pak Sambodo? Karena kan ada beberapa jenis motor yang mungkin memiliki cc yang besar dan kemudian dari pabrikannya memang memiliki knalpot yang bersuara kencang begitu, lebih dari motor pada umumnya. Bagaimana Pak Sambodo? Ini di dalam pasal 48 disebutkan setiap kendaraan yang diadakan di Indonesia itu harus memenuhi kelayakan jalan dan standar teknis. Standar teknis yang diatur adalah kebisingan suara. Jadi semua kendaraan yang beredar di jalan, standarnya dari pabrik, keluarannya ketika baru, itu memenuhi standar teknis dan kelayakan jalan.
dengan jenis knalpot yang itu. Tetapi kemudian ketika di tengah perjalanan kemudian knalpot itu diganti dengan yang tidak standar, maka dia melanggar tentang pesan teknis dan kelaikan jalan. Kemudian yang kedua, disebutkan juga di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2009 tentang tingkat desibel, yaitu maksimal 83 desibel. Itu juga sudah ada. Cuman memang aturan ini belum tersosialisasi dengan baik. Tahun 2009 padahal itu berarti sudah 12 tahun yang lalu kita sudah punya aturan itu. Gitu. Baik, berarti Pak Sambodo maaf, berarti untuk motor yang dimodifikasi dan kemudian tidak sesuai dengan keluaran pabrik begitu ya Pak Sambodo ya? Iya, betul. Karena yang sesuai keluaran pabrik itu sudah memenuhi standar. Kan gini, kendaraan baru itu ketika dia mau diedarkan, dia harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan. Nah, ketika dia kemudian diganti klaksonnya, knalpotnya, dan sebagainya, yang tidak memenuhi persyaratan teknis, berarti dia melanggar itu. Baik, Pak Sambodo, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa penindakan terhadap knalpot bising ini tidak konsisten. Bagaimana kemudian polisi bisa menjaga konsistensinya supaya kemudian knalpot bising ini betul-betul bisa ditertibkan dan tidak hanya di momen-momen tertentu, Pak Sambodo? Iya, kami sadari itu. Oleh sebab itu maka paling tidak kami coba dulu dari kawasan Monas dan Sudirman Tamrin. Kalau itu dalam 1 bulan ini bisa kami tertibkan, tentu kawasan bebas knalpot bising akan kami perluas lagi. Bahkan kami sudah perintahkan untuk poros-poros di wilayah hukum Polda Metro Jaya, artinya di DKI, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Mereka juga punya kawasan-kawasan seperti itu. Kawasan bebas knalpot bising yang paling tidak mereka harus pelihara betul, harus dijaga, dilaksanakan filterisasi, terutama pada malam weekend dan malam libur, supaya paling tidak di kawasan itu bebas dari knalpot bising dan polusi suara itu. Baik, Pak Sambodo melihat ada masih banyak ya bengkel-bengkel yang mungkin memang menyediakan dan menjual knalpot bising tersebut. Apakah kemudian ini artinya polisi akan juga melakukan penindakan terhadap bengkel-bengkel yang menjual knalpot bising tersebut? Kalau penindakan ke arah bengkel ini masih kita wacanakan. Tentu ini kita harus sampai bicara juga dengan pihak reserse, pihak CJS gitu. Kemudian juga dengan dengan asosiasi industri perbengkelan dan sebagainya. Apakah memang ada pelanggaran hukumnya ketika mereka menjual knalpot yang tidak sesuai standar? Baik, Pak Sambodo Purnomo Yogo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.